Aku sengaja pura-pura bangkrut dan menjadi miskin untuk mengetes kesetiaan suamiku. Namun baru 1 hari suamiku langsung lakukan hal ini kepadaku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Erna memandang pantulan dirinya di cermin besar butik pribadinya. Gaun sutra berwarna emerald green yang membalut tubuhnya tampak sempurna, memancarkan aura elegan dan sukses yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya selama bertahun-tahun. Di usianya yang menginjak kepala 3, Erna berhasil membangun kerajaan bisnis fashionnya dari nol, hingga menjadi salah satu yang paling disegani di ibu kota. Semua yang disentuhnya seolah berubah menjadi emas, termasuk pernikahannya dengan Haikal. Haikal, sang arsitek karismatik dengan senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatinya, adalah pelabuhan terakhir Erna. 5 tahun pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah yang tak berkesudahan. Rumah mewah di kawasan elit, liburan ke berbagai belahan dunia, jamuan makan malam romantis di restoran bintang 5, semua kemewahan itu seolah menjadi saksi bisu betapa sempurnanya hubungan mereka. Di mata teman-teman dan keluarga, Erna dan Haikal adalah pasangan ideal, simbol cinta dan kesuksesan yang berjalan beriringan. Namun, di balik kemilau kehidupan yang tampak sempurna itu, terselip sebuah keraguan yang mulai menggerogoti hati Erna. Keraguan itu tumbuh perlahan, seperti benalu yang diam-diam melilit pohon rindang. Ia mulai mempertanyakan, apakah cinta Haikal padanya sekuat dan setulus yang ia yakini selama ini? Ataukah sebagian dari pesona Haikal juga terpikat oleh kesuksesan dan kemewahan yang mengelilinginya? Pikiran itu muncul bukan tanpa alasan. Beberapa kali Erna menangkap tatapan kagum berlebihan dari teman-teman wanitanya saat Haikal dengan gagah merangkul pinggangnya di sebuah pesta. Ia juga pernah mendengar bisik-bisik sanjungan tentang betapa beruntungnya Haikal mendapatkan istri seperti dirinya, cantik, pintar, dan kaya raya. Meskipun Haikal selalu menepi semua itu dengan kata-kata manis dan tatapan penuh cinta, tetap saja ada secuil keraguan yang tertinggal di benak Erna. Melamun lagi, sayang. Suara bariton Haikal menginterupsi lamunannya. Ia muncul dari balik pintu kamar ganti, mengenakan setelan jas berwarna abu-abu yang membuatnya tampak semakin menawan. Senyumnya merekah, memperlihatkan lesung pipit yang selalu berhasil membuat hati Erna berdesir. Erna tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan gejolak di hatinya. Hanya sedang memikirkan koleksi terbaru. Jawabnya, berbohong. Haikal mendekat, memeluk pinggangnya dari belakang dan mengecup lembut tengkuknya. Pasti akan sesukses dirimu, bisiknya penuh semangat. Kamu memang wanita hebat, Erna. Kata-kata itu seharusnya membuatnya merasa tenang. Namun entah mengapa, kali ini justru terasa hambar. Apakah Haikal mengatakan itu karena ia benar-benar mengaguminya? Atau karena ia juga menikmati semua fasilitas dan kemudahan yang ia dapatkan dari kesuksesan Erna? Malam itu, di tengah jamuan makan malam romantis yang Haikal siapkan sendiri di rumah mereka, keraguan itu semakin kuat mencengkeram hati Erna. Haikal tampak sempurna seperti biasa, penuh perhatian, romantis, dan memuji setiap detail penampilannya. Namun, Erna tidak bisa mengusir bayangan pikiran yang terus menghantuinya. Haikal, Erna memulai, suaranya sedikit bergetar. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika semua ini hilang? Haikal mengerutkan kening, meletakkan garpu dan pisaunya. Hilang? Apa maksudmu, sayang? Erna menatap mata suaminya, mencari kejujuran di sana. Bisnisku, bagaimana jika tiba-tiba bangkrut? Jika kita kehilangan semua yang kita punya? Haikal meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut.
Hei, jangan bicara seperti itu. Bisnismu kuat. Kamu hebat dalam mengelolanya. Aku yakin itu tidak akan terjadi. Tapi bagaimana jika terjadi? Erna mendesak. Apakah kamu akan tetap bersamaku? Haikal tersenyum. Kali ini senyum yang tampak sedikit dipaksakan. Tentu saja, Erna. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Kamu adalah istriku, belahan jiwaku. Kekayaan materi bukanlah segalanya. Jawaban itu terdengar manis, namun entah mengapa tidak sepenuhnya meyakinkan Erna. Ada jeda kecil sebelum Haikal menjawab. Ada keraguan samar di matanya yang tak luput dari perhatian Erna. Malam itu, Erna tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Haikal terus terngiang di telinganya, bercampur dengan keraguan yang semakin menguat. Ia memandang wajah Haikal yang terlelap di sampingnya. Ia mencintai pria ini lebih dari apapun, tetapi ia juga membutuhkan kepastian. Ia ingin tahu, apakah cinta Haikal padanya akan tetap utuh meskipun ia tidak lagi bergelimang harta. Sebuah ide gila mulai terbentuk di benaknya. Ide yang berisiko, bahkan mungkin bisa menghancurkan pernikahannya jika tidak berjalan sesuai rencana. Namun, Erna merasa ia harus melakukannya. Ia harus menguji kesetiaan Haikal dengan satu-satunya cara yang terlintas di benaknya, berpura-pura bangkrut dan melihat bagaimana reaksi suaminya. Keputusan itu terasa berat, namun Erna merasa inilah satu-satunya cara untuk menghilangkan keraguannya dan mendapatkan jawaban yang selama ini menghantuinya. Ia bertekad untuk melaksanakan rencana gilanya, meskipun ia tidak tahu badai apa yang akan dihadapinya di kemudian hari. Yang ia tahu pasti, ia harus segera bertindak sebelum keraguan itu benar-benar meracuni cintanya pada Haikal. Pagi itu, Erna terbangun dengan perasaan campur aduk antara gugup dan tekad. Rencananya sudah matang. Ia telah menghubungi seorang teman terpercaya, seorang pengacara yang bersedia membantunya mengatur skenario kebangkrutan palsu ini. Semua asetnya akan dialihkan sementara ke rekening anonim di luar negeri, seolah-olah lenyap ditelan krisis bisnis yang parah. Di meja sarapan, Erna berusaha bersikap senormal mungkin. Haikal tampak seperti biasa, membaca koran sambil menikmati kopi paginya. Namun, Erna merasakan jantungnya berdebar kencang setiap kali Haikal menatapnya. Ia bertanya-tanya, apakah perubahan sekecil apapun dalam sikapnya akan terdeteksi oleh suaminya yang begitu mengenalnya? Sayang, Erna memulai. Suaranya dibuat sedramatis mungkin. Ada berita buruk tentang bisnis. Haikal menurunkan korannya, menatap Erna dengan alis bertaut. Berita buruk? Apa maksudmu? Erna menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata palsu yang hampir saja keluar. Salah satu proyek terbesar kita gagal total. Investor menarik diri, dan kita kehilangan banyak sekali uang. Haikal terdiam sejenak. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran. Berapa banyak? Tanyanya pelan. Erna menunduk, berpura-pura menyeka air mata yang tidak ada. Hampir semuanya. Haikal, kita terancam bangkrut. Reaksi Haikal saat itu tampak seperti yang Erna harapkan. Ia segera bangkit dari kursinya, menghampiri Erna dan memeluknya erat. Ya Tuhan, Erna, aku turut prihatin. Tapi jangan khawatir. Sayang, kita akan menghadapinya bersama. Kita akan mencari jalan keluarnya. Erna membalas pelukan Haikal, merasakan kehangatan tubuhnya. Untuk sesaat, ia merasa bersalah karena telah membohongi pria sebaik Haikal. Namun, keraguan yang selama ini menghantuinya kembali menyeruak. Apakah kata-kata ini tulus? Atau hanya sekadar ucapan penyemangat dari seorang suami yang masih menikmati kemewahan yang ia dapatkan? Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Erna.
Ia harus memerankan peran seorang wanita yang sedang dilanda keterpurukan. Ia mengurangi pengeluaran, menarik semua kartu kreditnya, dan mulai menjual beberapa barang mewah mereka dengan alasan untuk menutupi kerugian. Rumah mewah mereka terpaksa dijual dengan harga miring, dan mereka pindah ke sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Haikal tampak berusaha beradaptasi dengan perubahan ini. Ia tidak banyak mengeluh, bahkan terlihat membantu Erna membereskan barang-barang mereka di kontrakan baru. Ia juga mulai mencari pekerjaan baru, meskipun dengan latar belakang seorang arsitek sukses, mencari pekerjaan yang sesuai tidaklah mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, Erna mulai merasakan perubahan halus dalam sikap Haikal. Ia tidak lagi sehangat dan seantusias dulu. Senyumnya tidak lagi selebar biasanya, dan ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan mencari pekerjaan. Komunikasi mereka juga berkurang. Dulu, mereka selalu berbagi cerita tentang hari mereka, tetapi sekarang, seringkali Haikal pulang larut malam dengan alasan lelah setelah seharian mencari pekerjaan. Erna berusaha untuk tidak curiga. Ia ingin mempercayai Haikal bahwa ia benar-benar sedang berjuang untuk mereka. Namun, insting seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang disembunyikan Haikal darinya. Suatu malam, saat Haikal tertidur pulas di sampingnya, Erna tidak bisa memejamkan mata. Perasaan gelisah dan curiga terus menggerogotinya. Ia meraih ponsel Haikal yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Biasanya, ia tidak pernah memeriksa ponsel suaminya. Namun, kali ini, ia merasa ada dorongan kuat yang tidak bisa ia tahan. Dengan jantung berdebar kencang, Erna membuka kunci ponsel Haikal. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tetapi ia merasa harus menemukan sesuatu. Ia membuka daftar panggilan, pesan singkat, dan aplikasi media sosial. Tidak ada yang tampak mencurigakan pada awalnya. Namun, saat ia membuka aplikasi pesan instan, matanya terpaku pada sebuah nama yang tidak dikenalnya. Lila. Ada beberapa percakapan di sana, dan Erna merasakan firasat buruk saat membacanya. Percakapan itu tampak biasa saja pada awalnya, membahas tentang pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Namun, semakin ke bawah, nada percakapan itu berubah menjadi lebih pribadi dan hangat. Kamu terlihat lelah hari ini. Jangan lupa istirahat ya. Tulis Lila. Terima kasih perhatiannya. Lila, kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Balas Haikal. Erna merasakan perutnya mulas. Siapa Lila ini? Mengapa Haikal begitu dekat dengannya? Ia terus menggulir percakapan itu ke atas, mencari petunjuk tentang siapa Lila dan bagaimana hubungan mereka. Semakin banyak yang ia baca, semakin kuat pula rasa sakit dan kecewa yang menghantam hatinya. Ada emoji hati, ada panggilan sayang, dan ada janji untuk bertemu. Tangan Erna gemetar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan. Baru 1 minggu mereka hidup dalam kesederhanaan, dan Haikal sudah menjalin hubungan dengan wanita lain? Apakah benar dugaannya selama ini? Apakah cinta Haikal padanya memang hanya sebatas kemewahan yang ia miliki? Air mata Erna akhirnya tumpah. Ia mengembalikan ponsel Haikal ke tempatnya dengan tangan bergetar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan rasa sakit yang tak terperi. Ujian kesetiaan yang ia rancang sendiri, kini berbalik menghantamnya dengan kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Tirai kemewahan memang telah runtuh, dan bersamanya, mungkin juga cinta Haikal padanya. Hari-hari berikutnya bagi Erna terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia berusaha bersikap biasa di depan Haikal, menyembunyikan luka dan kecurigaan yang menggerogoti hatinya. Namun, setiap tatapan Haikal, setiap alasan keterlambatannya pulang,
Setiap kali ponselnya berdering dengan nama Lila di layar, semakin mengencangkan jaring kecurigaan di benaknya. Erna mulai mengamati Haikal dengan lebih seksama. Ia memperhatikan bagaimana Haikal selalu meletakkan ponselnya menghadap ke bawah, bagaimana ia selalu menjauh saat menerima panggilan telepon, dan bagaimana senyumnya tampak lebih sering mengarah pada layar ponselnya daripada padanya. Perubahan-perubahan kecil ini, yang mungkin dulu tidak akan ia perhatikan, kini terasa begitu signifikan dan menyakitkan. Untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lila, Erna mencoba berbagai cara. Ia diam-diam memeriksa media sosial Haikal, berharap menemukan jejak wanita itu. Namun, Haikal tampaknya cukup berhati-hati. Tidak ada foto atau interaksi mencolok yang bisa Erna jadikan bukti. Rasa penasaran dan sakit hati membuat Erna nekat melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengikuti Haikal. Suatu sore, Haikal pamit untuk pergi mencari pekerjaan seperti biasa. Namun, Erna merasa ada yang aneh dengan kepergiannya kali ini. Ada semacam kegelisahan yang terpancar dari matanya, dan ia terburu-buru keluar rumah. Dengan jantung berdebar kencang, Erna diam-diam mengikuti mobil Haikal dari kejauhan. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak ketahuan. Perjalanan Haikal membawanya bukan ke kawasan perkantoran atau tempat-tempat yang biasanya menjadi lokasi wawancara kerja. Sebaliknya, Haikal menuju ke sebuah kafe yang cukup mewah di pusat kota. Erna memarkir mobilnya beberapa blok dari kafe tersebut dan mengamati dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia melihat Haikal masuk ke dalam kafe. Erna menunggu dengan sabar. Rasa cemas dan penasaran bercampur aduk di benaknya. Sekitar setengah jam kemudian, Erna melihat Haikal keluar dari kafe, dan bersamanya seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum cerah yang terpancar saat berbicara dengan Haikal. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama saat berjalan menuju sebuah mobil yang terparkir di dekat kafe. Haikal membukakan pintu untuk wanita itu, dan kemudian mereka berdua pergi. Erna merasa seperti ada ribuan anak panah yang menghujam hatinya. Pemandangan itu begitu jelas, begitu nyata, hingga ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang dilihatnya. Haikal berselingkuh, dan perselingkuhan itu terjadi hanya beberapa hari setelah mereka jatuh miskin. Air mata Erna mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa begitu bodoh dan naif karena telah mempercayai Haikal. Ujian kesetiaan yang ia rancang justru membuktikan hal yang paling ia takuti. Cinta Haikal ternyata tidak sekuat yang ia kira. Dengan hati hancur, Erna kembali ke kontrakan mereka. Ia berusaha menyeka air matanya dan bersikap setenang mungkin. Ketika Haikal pulang beberapa jam kemudian, ia mencoba bersikap biasa, meskipun matanya sembab dan hatinya terasa perih. "Bagaimana mencari pekerjaan hari ini, sayang?" tanya Erna, berusaha menyembunyikan nada bergetar dalam suaranya. Haikal menghela napas, tampak lelah. Seperti biasa, belum ada kabar baik. Persaingan ketat sekali. Erna menatap mata Haikal, mencoba mencari kebohongan di sana. Namun, Haikal tampak begitu pandai menyembunyikannya. Malam itu, Erna tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wanita yang bersama Haikal di kafe. Siapa dia? Sudah berapa lama mereka berhubungan? Apakah Haikal benar-benar mencintainya? Keesokan harinya, Erna memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit ini. Ia harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di bagian administrasi kafe tempat ia melihat Haikal, Erna berhasil mendapatkan informasi tentang wanita itu. Namanya Lila, seorang desainer interior yang cukup terkenal. Erna juga mendapatkan alamat dan nomor telepon Lila. Rasa marah dan kecewa dalam diri Erna semakin membuncah.
Ia merasa dikhianati dan dipermainkan. Ujian kesetiaan yang awalnya ia rancang untuk menguji Haikal, kini justru menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Bagaimana ia akan menghadapi kenyataan pahit ini? Erna tahu, ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia harus segera menghadapi Haikal dan meminta penjelasan. Namun, ia juga merasa takut dengan apa yang akan ia dengar. Apakah Haikal akan mengakui perselingkuhannya? Apakah pernikahannya yang selama ini tampak sempurna akan benar-benar hancur? Dengan tekad yang bercampur dengan keputusasaan, Erna memutuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi dengan Haikal. Ia harus kuat, meskipun hatinya terasa remuk redam. Ia harus mencari tahu kebenaran, meskipun kebenaran itu mungkin akan sangat menyakitkan. Jaring kecurigaan telah mengencang, dan sebentar lagi, semuanya akan terungkap. Malam itu, Erna menunggu Haikal pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin segera mengkonfrontasinya dan menuntut penjelasan. Di sisi lain, ia takut dengan jawaban yang akan ia dengar dan konsekuensi yang mungkin terjadi pada pernikahan mereka. Ketika Haikal akhirnya tiba, ia tampak lelah seperti biasa. Ia mencium kening Erna sekilas dan langsung menuju kamar mandi. Erna mengamati gerak-geriknya dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi kehangatan dan cinta yang dulu selalu terpancar dari matanya saat melihat Haikal. Setelah Haikal selesai mandi dan berganti pakaian, ia menghampiri Erna yang duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Ada apa, sayang? Kamu tampak tegang sekali," tanya Haikal. Nada suaranya penuh kepura-puraan. Erna menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku ingin bicara, Haikal." Haikal duduk di sofa di hadapan Erna, menatapnya dengan tatapan bertanya. "Tentu, ada apa?" "Tentang pekerjaanmu," kata Erna, memulai percakapan dengan hati-hati. "Bagaimana perkembangannya?" "Masih sama," jawab Haikal singkat, menghindari tatapan Erna. "Belum ada panggilan lagi." "Benarkah?" tanya Erna dengan nada sinis yang tidak bisa ia sembunyikan. "Karena siang tadi, aku melihatmu di sebuah kafe dengan seorang wanita." Haikal terkejut. Wajahnya yang tadinya tenang tiba-tiba pucat pasi. Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya, tetapi Erna bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresinya. "Kafe? Aku tidak mengerti maksudmu, Erna," elak Haikal, suaranya sedikit bergetar. "Jangan berbohong padaku, Haikal," kata Erna tegas. "Aku melihatmu bersama seorang wanita bernama Lila. Kalian tampak sangat akrab." Haikal terdiam, tidak bisa lagi mengelak. Ia menundukkan kepalanya, tampak kalah. "Siapa dia, Haikal?" desak Erna. Air matanya mulai mengalir. "Siapa wanita yang bisa membuatmu melupakanku begitu cepat, di saat kita sedang mengalami kesulitan?" Haikal mengangkat wajahnya, menatap Erna dengan tatapan penuh penyesalan. "Erna, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa, Haikal?" Erna tertawa sinis. "Apakah wanita itu adalah pekerjaan barumu? Apakah dia yang memberimu semangat saat aku sedang berusaha tegar menghadapi kebangkrutan ini?" Haikal menghela napas berat. Aku bertemu Lila beberapa waktu lalu. Dia seorang klien potensial untuk proyek arsitekturku." "Klien potensial?" Erna berdiri, berjalan mondar-mandir di depan Haikal. "Sejak kapan klien potensial memanggilmu dengan panggilan sayang dan berjanji untuk bertemu di luar jam kerja?" Haikal kembali terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Kebohongannya sudah terungkap. "Aku juga melihat pesan-pesan kalian di ponselmu," lanjut Erna. Suaranya bergetar karena marah dan sakit hati.
Ada emoji hati, ada kata-kata manis. Apakah itu juga bagian dari negosiasi proyek? Haikal akhirnya mengakui. Baiklah, Erna. Memang ada sesuatu antara aku dan Lila. Erna merasa seperti ada petir yang menyambar dirinya. Pengakuan itu begitu menyakitkan. Lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Bagaimana bisa, Haikal? Tanya Erna lirih. Air matanya semakin deras mengalir. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Baru 1 minggu kita hidup sederhana. Dan kamu sudah mengkhianatiku. Haikal berdiri dan mencoba meraih tangan Erna. Tetapi Erna menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentak Erna. Aku memberikan seluruh hidupku padamu. Haikal. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan ini balasan yang aku dapatkan? Kamu memanfaatkan kesulitanku untuk mencari kebahagiaan dengan wanita lain. Tidak, Erna. Bukan begitu. Sanggah Haikal. Suaranya penuh pembelaan. Aku merasa tertekan dengan situasi ini. Aku merasa tidak berguna karena tidak bisa lagi memberikanmu kehidupan yang layak. Lila, dia memberikan aku semangat. Dia membuatku merasa dibutuhkan. Jadi, karena kamu merasa tidak berguna, kamu mencari pelarian pada wanita lain. Erna tertawa hampa. Itu alasanmu? Lalu bagaimana denganku? Haikal, apakah kamu pikir aku tidak merasa tertekan? Apakah kamu pikir aku tidak merasa takut dengan semua ini? Haikal kembali terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Dan yang paling menyakitkan, lanjut Erna dengan suara bergetar, adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi begitu cepat. Baru 1 hari aku mengatakan bahwa kita bangkrut, dan kamu sudah menemukan penggantiku. Haikal menatap Erna dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Erna, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Minta maaf. Erna menggelengkan kepalanya dengan air mata yang terus mengalir. Apakah permintaan maaf bisa mengembalikan kepercayaanku padamu? Apakah permintaan maaf bisa menghapus rasa sakit ini? Suasana di ruang tamu terasa begitu tegang dan penuh dengan emosi yang meluap-luap. Erna merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ujian kesetiaan yang ia rancang dengan maksud untuk memperkuat pernikahannya, justru membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi. Malam itu, kebenaran pahit telah terungkap, dan pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Setelah pengakuan Haikal, keheningan yang menyelimuti ruang tamu terasa begitu mencekam. Erna berdiri mematung, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Haikal masih menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, seolah mengharapkan Erna untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Namun, Erna merasa lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus berkata apa, harus berbuat apa. Erna. Haikal mencoba mendekat lagi, tetapi Erna mundur selangkah, menjaga jarak di antara mereka. Jangan mendekat, kata Erna dingin. Suaranya datar tanpa emosi. Aku butuh waktu sendiri. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Haikal yang terpaku di ruang tamu dengan wajah penuh keputusasaan. Erna mengunci pintu kamar dari dalam dan bersandar di baliknya, membiarkan air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Di dalam kamar yang terasa begitu sunyi, Erna merenungi semua yang telah terjadi. Rencana bodohnya untuk menguji kesetiaan Haikal justru membawanya pada kenyataan yang jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya kehilangan kemewahan hidupnya, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada pria yang selama ini ia cintai. Malam itu, Erna tidak bisa tidur.
Pikirannya terus berkecamuk. Ia memutar kembali semua momen kebersamaan mereka, mencari-cari tanda-tanda perselingkuhan Haikal yang mungkin terlewatkan. Namun, yang ia ingat hanyalah kenangan indah, tawa bahagia, dan janji-janji cinta yang kini terasa seperti kebohongan belaka. Keesokan paginya, Erna bangun dengan mata sembab dan hati yang masih terasa perih. Ia keluar dari kamar dan melihat Haikal tertidur di sofa ruang tamu. Ada sisa-sisa air mata di wajahnya. Melihat itu, hati Erna sedikit terenyuh, tetapi rasa sakit pengkhianatan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Erna membangunkan Haikal dengan suara dingin. "Kita perlu bicara." Haikal membuka matanya, tampak terkejut melihat Erna sudah bangun. Ia segera bangkit dari sofa dengan wajah memelas. "Erna, aku sungguh minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya." Erna duduk di salah satu kursi, menatap Haikal dengan tatapan kosong. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Haikal. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah mendengar semuanya. Tapi Erna, aku ingin kamu pergi," potong Erna tegas. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa melihatmu sekarang." Haikal tampak terluka mendengar perkataan Erna. "Kemana aku harus pergi?" "Itu bukan urusanku lagi," jawab Erna dingin. "Pergilah ke wanita itu. Mungkin dia bisa memberikanmu kebahagiaan yang tidak bisa lagi aku berikan." Haikal terdiam, tahu bahwa ia tidak punya hak untuk membantah permintaan Erna. Dengan langkah gontai, ia pergi dari kontrakan itu, meninggalkan Erna seorang diri dengan hati yang hancur dan kebingungan yang tak berujung. Setelah Haikal pergi, Erna terduduk lemas. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa begitu bodoh dan menyesal telah melakukan ujian kesetiaan ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa hasilnya akan seburuk ini. Beberapa jam kemudian, telepon Erna berdering. Itu dari pengacaranya, teman yang membantunya mengatur skenario kebangkrutan palsu. "Erna, bagaimana situasinya? Apakah ujianmu berjalan sesuai rencana?" tanya pengacaranya dengan nada prihatin. Erna terisak di telepon. "Tidak semuanya berantakan. Haikal dia berselingkuh." Pengacaranya terkejut mendengar kabar itu. "Ya Tuhan, Erna, aku turut prihatin. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Erna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku akan mengakhirinya. Pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi." "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya pengacaranya hati-hati. "Ya," jawab Erna tegas. "Aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini terjadi karena kebodohanku sendiri." Erna menceritakan semua yang telah terjadi kepada pengacaranya. Temannya itu mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan moral. Setelah selesai berbicara, Erna merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu, ia harus segera bertindak dan menghadapi kenyataan ini. Keesokan harinya, Erna menghubungi Haikal dan meminta bertemu. Mereka bertemu di sebuah taman yang dulu sering mereka kunjungi saat masih berpacaran. Suasana di antara mereka terasa canggung dan dingin. "Aku ingin kita berpisah, Haikal," kata Erna langsung, tanpa basa-basi. Haikal tampak terkejut, meskipun mungkin ia sudah menduga hal ini akan terjadi. "Erna, kumohon jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintaimu. Kita bisa memperbaiki ini." Erna menggelengkan kepalanya. "Tidak, Haikal. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, tidak akan bisa kembali utuh seperti semula.
Kamu telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga dalam pernikahan kita. Tapi bagaimana dengan semua kenangan kita? Semua janji yang pernah kita ucapkan. Haikal berusaha membujuk Erna. Kenangan akan selalu ada, jawab Erna lirih. Tapi janji itu telah kamu ingkari. Erna kemudian mengungkapkan kebenaran tentang kebangkrutan palsu yang ia rancang. Ia menceritakan semua keraguannya dan alasannya melakukan ujian kesetiaan itu. Haikal terkejut mendengar pengakuan Erna. Ia tidak menyangka bahwa semua kesulitan yang mereka alami hanyalah sebuah sandiwara. Jadi semua ini hanya rekayasa? Tanya Haikal dengan nada tidak percaya. Ya, jawab Erna. Aku ingin tahu apakah cintamu padaku tulus, atau hanya karena kekayaan yang aku miliki. Dan sayangnya, ujian ini memberikan jawaban yang sangat menyakitkan. Haikal terdiam, mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ia merasa bodoh dan bersalah karena telah jatuh ke dalam perangkap Erna, dan yang lebih parah, ia telah mengkhianati kepercayaan istrinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Erna, kata Haikal akhirnya, suaranya penuh penyesalan. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, Haikal, jawab Erna. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Aku akan mengurus semuanya. Erna berdiri, meninggalkan Haikal yang terduduk lemas di bangku taman. Topeng kepura-puraan telah terlepas, dan kenyataan pahit tentang pernikahan mereka kini terbentang jelas di hadapan mereka. Setelah pertemuan di taman itu, Erna mulai mengurus proses perceraian. Ia menghubungi pengacaranya dan meminta untuk segera menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Meskipun hatinya masih terasa perih, Erna berusaha untuk tegar dan fokus pada masa depannya. Sementara itu, Haikal terus berusaha menghubungi Erna. Ia mengirim pesan singkat, menelepon berkali-kali, bahkan beberapa kali datang ke kontrakan mereka, berharap bisa berbicara dan meminta maaf. Namun, Erna tidak mengindahkan semua usahanya. Ia merasa pengkhianatan Haikal sudah terlalu dalam dan sulit untuk dimaafkan. Suatu malam, saat Erna sedang membereskan barang-barangnya di kontrakan, bel pintu berbunyi. Dengan enggan, ia membuka pintu dan mendapati Haikal berdiri di ambang pintu dengan wajah memelas. Erna, kumohon biarkan aku bicara, pinta Haikal dengan suara serak. Erna menghela napas berat. Untuk apa lagi, Haikal? Semuanya sudah jelas. Aku tahu aku salah. Aku menyesalinya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Erna, aku masih mencintaimu, kata Haikal dengan air mata yang mulai menggenangi matanya. Mendengar pengakuan Haikal, hati Erna sedikit terenyuh. Bagaimanapun, ada begitu banyak kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun, bayangan Haikal bersama wanita lain di kafe kembali menghantuinya, memadamkan sedikit rasa iba yang mulai tumbuh. Cinta saja tidak cukup, Haikal, jawab Erna lirih namun tegas. Kepercayaan adalah fondasi dari sebuah pernikahan. Dan kamu telah menghancurkan fondasi itu. Tapi aku bisa memperbaikinya. Erna, beri aku kesempatan. Haikal memohon. Erna menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Luka ini terlalu dalam. Setiap kali aku melihatmu, aku akan selalu ingat pengkhianatanmu. Haikal terdiam, tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Erna. Ia menundukkan kepalanya, tampak begitu menyesal dan putus asa. Lalu bagaimana dengan kita? Tanya Haikal akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Tidak ada kita lagi, Haikal, jawab Erna tegas. Semuanya sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, Erna menutup pintu, meninggalkan Haikal yang berdiri terpaku di luar. Air mata Erna kembali menetes. Meskipun ia tampak tegar di luar, hatinya terasa begitu sakit.
Ia mencintai Haikal, tetapi ia tidak bisa memaafkan pengkhianatannya. Beberapa hari kemudian, proses perceraian mereka berjalan lancar. Haikal tidak mengajukan keberatan dan tampak pasrah dengan keputusan Erna. Di persidangan, mereka bertemu untuk terakhir kalinya sebagai suami dan istri. Tidak ada percakapan berarti di antara mereka. Hanya tatapan kosong dan jejak-jejak penyesalan yang terpancar dari mata Haikal. Setelah resmi bercerai, Erna kembali ke rumah mewahnya yang dulu. Ia membeli kembali rumah itu dengan uang yang selama ini ia sembunyikan. Hidupnya kembali mewah seperti dulu, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kehangatan dan cinta dari seorang suami tidak lagi mengisi hari-harinya. Erna menyadari, ujian kesetiaan yang ia rancang dengan maksud untuk mendapatkan kepastian, justru membuatnya kehilangan segalanya. Ia mendapatkan jawaban yang tidak diinginkannya, dan sebagai akibatnya, ia harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan cinta dan pernikahannya. Meskipun ia kembali kaya raya, Erna merasa ada kekosongan dalam hatinya. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa keraguannya telah membutakannya. Ia tidak bisa melihat ketulusan Haikal yang mungkin saja ada di balik kata-katanya. Ia terlalu fokus pada kekayaan dan status, hingga melupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, kepercayaan dan komunikasi yang jujur. Erna juga menyadari kesalahannya karena telah merancang ujian yang begitu ekstrim dan penuh kebohongan. Ia seharusnya berbicara jujur kepada Haikal tentang keraguannya, bukan malah bermain-main dengan perasaan dan pernikahan mereka. Kini, Erna harus hidup dengan konsekuensi dari tindakannya. Ia telah kehilangan Haikal, pria yang pernah sangat ia cintai. Meskipun ia kembali sukses dalam bisnisnya, kebahagiaan sejati terasa jauh darinya. Suatu sore, Erna menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenalnya. "Erna, ini Haikal. Aku tahu kamu tidak ingin mendengar dariku, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Aku harap kamu bahagia." Erna membaca pesan itu dengan hati yang berkecamuk. Ada rasa sakit, penyesalan, dan sedikit kerinduan yang tiba-tiba menyeruak. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Terima kasih, Haikal. Kamu juga." Setelah mengirim pesan itu, Erna terdiam. Ia tahu, perpisahan ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ada bagian dari dirinya yang masih merindukan Haikal, dan ia akan selalu menyesali cara pernikahannya berakhir. Erna menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang dulu selalu membuatnya merasa bangga dan bahagia. Namun kini, gemerlap itu terasa hampa. Ia telah mendapatkan jawabannya, tetapi jawaban itu telah merenggut kebahagiaannya. Ujian kesetiaan yang ia rancang telah mengajarkannya sebuah pelajaran pahit tentang cinta, kepercayaan, dan konsekuensi dari sebuah kebohongan. Setelah perceraiannya dengan Haikal, Erna mencoba untuk menata kembali hidupnya. Ia kembali fokus pada bisnis fashionnya, mencurahkan seluruh energi dan pikirannya untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Kesuksesan dalam karir memang bisa mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit hati, namun kekosongan dalam kehidupan pribadinya tetap terasa. Rumah mewah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa sunyi dan dingin. Erna seringkali menghabiskan malam seorang diri, ditemani oleh kesuksesan materi yang dulunya ia banggakan. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan tanpa kebahagiaan sejati terasa hambar. Beberapa bulan berlalu, Erna mulai mencoba membuka hatinya untuk hal-hal baru. Ia bertemu dengan teman-teman lamanya, mencoba berbagai hobi yang dulu sempat ia tinggalkan, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjalin hubungan baru. Namun, bayangan Haikal dan pengkhianatannya masih sering menghantuinya. Luka lama itu belum sepenuhnya mengering. Suatu malam,
Erna menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh salah satu rekan bisnisnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ryan. Ryan adalah seorang pengusaha muda yang sukses dan memiliki kepribadian yang hangat dan menyenangkan. Mereka terlibat dalam percakapan yang menarik, dan Erna merasa nyaman berada di dekat Ryan. Ryan mulai mendekati Erna. Ia sering menghubunginya, mengajak makan malam, atau sekadar berbincang melalui telepon. Erna menikmati perhatian yang diberikan Ryan. Ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Namun, setiap kali ia mulai merasa dekat dengan Ryan, keraguan dan ketakutan akan pengulangan masa lalu kembali menghantuinya. "Kamu tampak sedang memikirkan sesuatu," kata Ryan suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Erna tersenyum tipis. "Hanya masa lalu," jawabnya jujur. Ryan menatapnya dengan penuh pengertian. "Masa lalu adalah bagian dari diri kita. Tapi itu tidak seharusnya mendikte masa depan." Erna menghela napas. Sulit untuk melupakan rasa sakit pengkhianatan. Ryan meraih tangan Erna, menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu, tapi tidak semua pria sama, Erna. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya." Erna menatap mata Ryan. Ada ketulusan dan kesungguhan di sana yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada dirinya sendiri dan pada Ryan. Hubungan Erna dan Ryan berkembang perlahan namun pasti. Ryan selalu bersikap sabar dan pengertian. Ia tidak pernah memaksa Erna untuk melupakan masa lalunya, tetapi ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa ia berbeda dari Haikal. Seiring berjalannya waktu, Erna mulai merasa lebih bahagia. Tawa kembali menghiasi hari-harinya, dan kekosongan dalam hatinya perlahan mulai terisi. Ia mulai percaya bahwa ia pantas untuk bahagia lagi. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai ia rasakan, Erna tidak bisa sepenuhnya melupakan Haikal. Sesekali, ia masih memikirkan mantan suaminya itu. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang, apakah ia bahagia, dan apakah ia menyesali perbuatannya. Suatu siang, saat Erna sedang memeriksa emailnya, ia menemukan sebuah email dari alamat yang tidak dikenalnya. Setelah membukanya, ia terkejut melihat nama pengirimnya, Haikal. Dalam email itu, Haikal menceritakan tentang kehidupannya setelah perceraian. Ia mengakui semua kesalahannya dan betapa ia menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa ia telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai karena kebodohannya sendiri. Ia juga menceritakan tentang hubungannya dengan Lila yang ternyata tidak bertahan lama. Lila, menurut Haikal, hanya memanfaatkan situasinya saat ia merasa terpuruk. Haikal tidak meminta Erna untuk kembali. Ia hanya ingin Erna tahu bahwa ia telah belajar dari kesalahannya dan berharap Erna bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Membaca email dari Haikal membuat hati Erna terasa bercampur aduk. Ada rasa kasihan, namun juga ada rasa lega karena ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia membalas email Haikal dengan singkat, mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah itu, Erna merasa ada beban yang terlepas dari hatinya. Ia telah benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Ia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama Ryan. Erna menyadari bahwa ujian kesetiaan yang ia rancang memang membawa dampak yang menyakitkan. Namun di sisi lain, itu juga membantunya untuk melihat kebenaran dan mengambil keputusan yang penting bagi kebahagiaannya di masa depan. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam sebuah hubungan, dan kebohongan, sekecil apapun, bisa menghancurkan segalanya. Kini, Erna berdiri tegak, seorang wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia siap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya, dengan harapan dan cinta yang baru. Luka lama mungkin masih membekas, namun ia yakin, kebahagiaan sejati akan menantinya di depan sana. Waktu terus berjalan,
dan hubungan Erna dengan Rian semakin dekat. Rian menunjukkan kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi trauma masa lalu Erna. Ia tidak pernah memaksanya untuk terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu ada untuk mendengarkan setiap keraguan dan ketakutan yang Erna rasakan. Erna perlahan mulai belajar untuk mempercayai lagi. Sikap tulus dan perhatian Rian berhasil mengikis tembok pertahanan yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Ia merasa aman dan nyaman berada di dekat Rian, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak bersama Haikal. Rian tidak pernah membahas masa lalu Erna secara mendalam, kecuali jika Erna sendiri yang ingin bercerita. Ia lebih fokus pada masa kini dan masa depan mereka. Ia sering mengajak Erna melakukan hal-hal yang menyenangkan, mulai dari makan malam romantis, menonton konser, hingga berlibur ke tempat-tempat yang indah. Setiap momen yang mereka lalui bersama semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Erna mulai menyadari bahwa tidak semua pria sama. Rian menunjukkan bahwa cinta yang tulus itu ada, dan ia pantas untuk menerimanya. Ia belajar bahwa membangun kembali kepercayaan setelah dikhianati memang sulit, tetapi bukan hal yang mustahil. Suatu sore, saat mereka sedang menikmati kopi di sebuah kafe yang tenang, Rian menggenggam tangan Erna dan menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Erna," katanya lembut, "aku tahu kamu telah melewati masa-masa sulit, dan aku tahu mungkin sulit bagimu untuk mempercayai seseorang lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, cintaku padamu tulus. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Erna terharu mendengar ungkapan cinta Rian. Air mata haru menggenangi matanya. Ia merasa begitu beruntung telah menemukan pria sebaik Rian setelah pengalaman pahitnya dengan Haikal. "Rian," jawab Erna dengan suara bergetar, "aku juga mencintaimu. Dan aku ingin mencoba mempercayaimu sepenuhnya." Rian tersenyum bahagia dan memeluk Erna dengan erat. Momen itu terasa begitu istimewa bagi Erna. Ia merasa seperti telah menemukan pelabuhan baru setelah terombang-ambing dalam badai masa lalu. Namun, meskipun Erna sudah mulai membuka hatinya untuk Rian, sesekali bayangan Haikal masih muncul dalam benaknya. Ia tidak bisa sepenuhnya melupakan pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Terkadang, ia merasa bersalah karena telah menemukan kebahagiaan baru, sementara ia tidak tahu bagaimana keadaan Haikal sekarang. Erna mencoba mencari informasi tentang Haikal melalui teman-teman mereka, tetapi tidak ada yang tahu kabarnya. Haikal seolah menghilang setelah perceraian mereka. Erna merasa sedikit khawatir, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak berhak lagi untuk mencampuri kehidupan mantan suaminya itu. Fokus Erna kembali pada hubungannya dengan Rian. Ia berusaha untuk menikmati setiap momen yang mereka lalui bersama dan membangun fondasi yang kuat berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Ia belajar bahwa komunikasi yang terbuka adalah kunci utama dalam sebuah hubungan. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalunya dengan menyimpan keraguan dan prasangka. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di rumah Erna, Rian tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Erna menatapnya dengan bingung. Rian membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang indah. "Erna," kata Rian dengan suara gugup, "maukah kamu menikah denganku?" Erna terkejut dan terharu. Air mata bahagia kembali mengalir di pipinya. Tanpa ragu, ia menganggukkan kepalanya. "Ya, Rian, aku mau," jawab Erna dengan suara bergetar. Rian tersenyum bahagia dan memasangkan cincin itu di jari manis Erna. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Erna. Ia merasa seperti telah benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Erna tidak bisa sepenuhnya melupakan pelajaran pahit yang telah ia dapatkan dari pernikahannya dengan Haikal. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada cinta, tetapi juga pada kepercayaan, kejujuran,
dan komunikasi yang baik. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi meragukan cinta seseorang tanpa alasan yang jelas dan untuk selalu mengedepankan komunikasi dalam setiap hubungannya. Erna menatap cincin di jarinya, sebuah simbol dari harapan baru dan cinta yang tulus. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya bersama Ryan, dengan membawa pelajaran berharga dari masa lalunya. Ia percaya bahwa kali ini, ia akan benar-benar bahagia. Setelah lamaran yang romantis dari Ryan, Erna mulai mempersiapkan pernikahan impiannya. Ia melibatkan diri sepenuhnya dalam setiap detail perencanaan, mulai dari pemilihan gaun pengantin, dekorasi tempat acara, hingga daftar tamu undangan. Kesibukan ini sedikit mengalihkan perhatiannya dari bayangan masa lalu, meskipun sesekali kenangan bersama Haikal masih terlintas dalam benaknya. Ryan selalu ada di sisi Erna, memberikan dukungan dan masukan dalam setiap keputusan. Ia memahami bahwa Erna mungkin masih memiliki trauma dari pernikahan sebelumnya, dan ia berusaha untuk menciptakan suasana yang tenang dan penuh kepercayaan dalam hubungan mereka. Erna merasa beruntung memiliki Ryan. Pria itu tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghargai masa lalunya dan membantunya untuk berdamai dengan pengalaman pahit yang pernah ia alami. Bersama Ryan, Erna merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu menyembunyikan ketakutan atau keraguan. Saat memilih gaun pengantin, Erna sempat merasa ragu. Ia teringat gaun mewah yang pernah ia kenakan saat menikah dengan Haikal. Gaun itu adalah simbol kemewahan dan status yang dulu ia banggakan. Namun kali ini, Erna memilih gaun yang lebih sederhana namun elegan, yang lebih mencerminkan kepribadiannya yang sekarang, lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih menghargai kesederhanaan. Begitu juga dengan konsep pernikahan mereka. Erna dan Ryan sepakat untuk mengadakan acara yang intim dan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Mereka tidak ingin pesta yang mewah dan megah seperti pernikahan Erna sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan kehangatan dan kebersamaan. Dalam proses persiapan pernikahan ini, Erna belajar banyak tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Kebahagiaan terletak pada hubungan yang tulus, kepercayaan, dan cinta yang saling menghargai. Meskipun Erna sudah merasa bahagia bersama Ryan, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan Haikal. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah mantan suaminya itu bahagia. Apakah ia sudah menemukan kedamaian setelah semua yang terjadi? Suatu hari, Erna secara tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama yang juga mengenal Haikal. Dari percakapan singkat itu, Erna mengetahui bahwa Haikal kini bekerja di sebuah firma arsitektur kecil di luar kota. Ia hidup sederhana dan tampak lebih tenang. Erna merasa lega mendengar kabar itu. Meskipun mereka tidak lagi bersama, ia tetap berharap yang terbaik untuk Haikal. Menjelang hari pernikahannya dengan Ryan, Erna merasakan berbagai macam emosi. Ada kebahagiaan yang tak terhingga, rasa syukur yang mendalam, namun juga sedikit kecemasan. Ia takut jika masa lalu akan kembali menghantuinya dan merusak kebahagiaan yang kini ia rasakan. Ryan menyadari kegelisahan Erna. Ia memeluknya dengan lembut dan berkata, "Aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu, sayang. Tapi percayalah, aku akan selalu ada di sisimu. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik bersama." Kata-kata Ryan menenangkan hati Erna. Ia merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ryan adalah pria yang tepat untuknya, pria yang mencintainya apa adanya, tanpa melihat status atau kekayaan yang ia miliki. Malam sebelum pernikahan, Erna menghabiskan waktu seorang diri di kamarnya. Ia melihat kembali foto-foto dirinya bersama Haikal di masa lalu. Ada rasa haru dan sedikit penyesalan melihat kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Namun, Erna juga menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena dibangun di atas fondasi yang rapuh.
Erna kemudian melihat foto-fotonya bersama Rian. Di setiap foto, terpancar kebahagiaan yang tulus dan rasa cinta yang mendalam. Ia tersenyum. Ia tahu, masa depannya ada di tangan Rian. Erna mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia merasa siap untuk meninggalkan masa lalunya dan membuka lembaran baru dalam hidupnya bersama Rian. Ia percaya bahwa cinta dan kepercayaan yang mereka miliki akan menjadi fondasi yang kuat untuk pernikahan mereka. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh harapan dan cinta, Erna berjalan menuju altar untuk mengucapkan janji suci dengan Rian. Ia tahu, di sanalah kebahagiaan sejatinya menanti. Hari pernikahan Erna dan Rian tiba dengan suasana yang hangat dan penuh cinta. Matahari sore memancarkan sinarnya yang keemasan, menerpa taman indah tempat upacara pernikahan mereka diadakan. Erna berjalan menuju altar dengan langkah mantap, didampingi oleh ayahnya. Gaun putih sederhana yang ia kenakan tampak anggun, memancarkan kecantikan alaminya. Di ujung altar, Rian berdiri dengan senyum lebar yang tak pernah pudar dari wajahnya. Matanya berbinar saat melihat Erna berjalan mendekat. Di sekeliling mereka, keluarga dan teman-teman terdekat menyaksikan dengan haru momen sakral ini. Saat Erna berdiri di samping Rian, mereka saling bertukar pandang. Ada begitu banyak cinta dan harapan yang terpancar dari mata mereka. Pendeta memulai upacara dengan kata-kata bijak tentang cinta, komitmen, dan kepercayaan. Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan janji pernikahan, suara Erna sedikit bergetar namun penuh keyakinan. Ia berjanji untuk mencintai Rian dalam suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan mereka. Rian membalas janji Erna dengan suara yang tulus dan penuh kasih sayang. Ia berjanji untuk selalu mencintai, menghargai, dan melindungi Erna sepanjang hidupnya. Ia juga berjanji untuk selalu menjadi tempat berlindung dan sahabat terbaik bagi Erna. Setelah bertukar cincin, Rian mengangkat kerudung Erna dan menciumnya dengan lembut. Tepuk tangan meriah dan sorak-sorai bahagia dari para tamu mengiringi momen romantis tersebut. Erna merasa begitu bahagia dan bersyukur. Ia telah menemukan cinta sejatinya pada diri Rian. Resepsi pernikahan diadakan di tempat yang sama dengan suasana yang hangat dan akrab. Erna dan Rian menyambut setiap tamu dengan senyum bahagia. Mereka berdansa diiringi lagu cinta favorit mereka. Terlihat begitu serasi dan bahagia. Di tengah acara, Erna melihat ayahnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menghampiri ayahnya dan memeluknya erat. "Ayah bahagia melihat kamu bahagia lagi, Nak," kata ayahnya dengan suara haru. "Rian adalah pria yang baik. Ayah yakin dia akan menjagamu." Erna tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Ayah." Erna juga bahagia. Malam itu, Erna merasa seperti mimpi. Ia telah menemukan cinta yang tulus dan pernikahan yang ia impikan. Ia belajar bahwa meskipun masa lalu pernah menyakitkan, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat acara resepsi hampir berakhir, Erna dan Rian menyempatkan diri untuk duduk berdua di sebuah sudut taman yang dihiasi dengan lampu-lampu temaram. Mereka saling menggenggam tangan, menikmati kebersamaan dalam keheningan yang penuh cinta. "Terima kasih telah hadir dalam hidupku, Rian," kata Erna lembut. "Kamu telah mengajarkanku banyak hal tentang cinta dan kepercayaan." Rian tersenyum dan mengecup tangan Erna. "Aku juga berterima kasih padamu, Erna. Kamu telah membuat hidupku lebih berwarna dan bermakna." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keindahan malam dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Erna merasa damai dan yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Saat mereka beranjak untuk meninggalkan pesta, Erna melihat ke langit malam yang bertaburan bintang. Ia merasa seperti telah menemukan bintang penuntun baru dalam hidupnya, yaitu Rian. Bersama Rian,
Ia yakin bisa menghadapi masa depan dengan lebih optimistis dan penuh cinta. Pernikahan Erna dan Rian menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Erna. Ia telah berhasil mengatasi trauma masa lalunya dan membuka hatinya untuk cinta yang baru. Ia belajar bahwa ujian kesetiaan yang pernah ia lakukan memang membawa dampak yang menyakitkan, tetapi pada akhirnya, itu juga membawanya pada kebahagiaan sejati. Kehidupan pernikahan Erna dan Rian berjalan harmonis dan penuh cinta. Mereka berdua belajar untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan berkomunikasi secara terbuka tentang segala hal. Erna merasa bahagia dan tenang menjalani hari-harinya bersama Rian. Kepercayaan yang sempat hilang kini perlahan dibangun kembali, menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan mereka. Rian selalu menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi kekhawatiran Erna yang terkadang masih muncul akibat trauma masa lalunya. Ia tidak pernah merasa terganggu atau kesal. Justru ia selalu berusaha meyakinkan Erna bahwa ia berbeda dan cintanya tulus. Sikap Rian yang penuh pengertian membuat Erna semakin yakin dengan pilihannya. Mereka berdua memiliki kesibukan masing-masing dengan bisnis mereka, namun selalu menyempatkan waktu untuk dihabiskan bersama. Makan malam romantis di rumah, menonton film, atau sekadar berbincang santai menjadi rutinitas yang mereka nikmati. Kebersamaan itu semakin mempererat ikatan cinta di antara mereka. Erna belajar untuk tidak lagi menyimpan keraguan atau prasangka dalam hatinya. Ia menyadari betapa berbahayanya pikiran-pikiran negatif yang bisa merusak sebuah hubungan. Ia berusaha untuk selalu berpikir positif dan mempercayai Rian sepenuhnya. Suatu hari, Erna menemukan sebuah pesan singkat di ponsel Rian dari seorang wanita bernama Maya. Jantung Erna berdebar kencang. Seketika, bayangan Haikal dan Lila kembali menghantuinya. Namun, kali ini, Erna mencoba untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Rian. Malam itu, saat mereka sedang makan malam, Erna menunjukkan pesan itu kepada Rian dengan nada tenang. "Siapa Maya?" tanyanya. Rian tampak terkejut melihat pesan itu. Ia segera menjelaskan bahwa Maya adalah rekan kerjanya dalam sebuah proyek baru. Pesan itu hanya berisi tentang detail pekerjaan. Rian bahkan menunjukkan seluruh percakapannya dengan Maya kepada Erna untuk meyakinkannya. Erna merasa lega dan sedikit malu karena sempat curiga. Ia meminta maaf kepada Rian karena telah meragukannya. Rian tersenyum dan menggenggam tangan Erna. "Tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti. Tapi aku harap kamu tahu, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama seperti masa lalumu. Aku mencintaimu dan aku ingin membangun hubungan ini berdasarkan kejujuran dan kepercayaan." Momen itu menjadi pelajaran berharga bagi Erna. Ia belajar bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk mengatasi setiap masalah dalam hubungan. Ia juga belajar untuk tidak membiarkan trauma masa lalu mengendalikan kebahagiaan masa kininya. Seiring berjalannya waktu, Erna semakin merasa aman dan nyaman dalam pernikahannya dengan Rian. Mereka berdua berhasil membangun istana kepercayaan yang kokoh, tempat cinta dan kebahagiaan bersemi. Erna juga mulai lebih terbuka dengan Rian tentang masa lalunya. Ia menceritakan tentang keraguannya terhadap Haikal dan alasan mengapa ia melakukan ujian kesetiaan yang bodoh itu. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan moral kepada Erna. Ia memahami bahwa pengalaman masa lalu telah membentuk Erna menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Suatu malam, saat mereka sedang berlibur di sebuah pantai yang indah, Erna merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap kejadian, baik suka maupun duka, memiliki hikmahnya tersendiri. Pengalaman pahit dengan Haikal telah membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan lebih menghargai arti kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kini, bersama Rian, Erna merasa telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Ia tidak lagi dihantui oleh keraguan atau ketakutan. Ia percaya sepenuhnya pada cinta Rian dan yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan. Erna menatap Rian yang sedang tersenyum ke arahnya. Ia membalas senyum itu dengan senyum yang tulus dari hatinya. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang tepat. Bersama Rian, ia akan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, berdasarkan cinta dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Beberapa tahun berlalu sejak pernikahan Erna dan Rian. Kehidupan mereka semakin harmonis dan bahagia. Mereka berhasil membangun sebuah keluarga kecil yang penuh cinta dan tawa. Erna merasa bersyukur atas semua yang dimilikinya. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Meskipun telah bahagia dengan kehidupannya saat ini, Erna tidak pernah sepenuhnya melupakan Haikal. Sesekali, ia masih memikirkan mantan suaminya itu, terutama saat momen-momen penting dalam hidupnya terjadi. Ia bertanya-tanya apakah Haikal juga telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, Erna menerima undangan pernikahan dari seorang teman lama yang juga mengenal Haikal. Dalam undangan tersebut, tertulis nama Haikal sebagai salah satu tamu undangan. Erna merasa sedikit terkejut dan bimbang. Ia tidak yakin apakah ia harus datang ke pernikahan itu atau tidak. Setelah berdiskusi dengan Rian, Erna memutuskan untuk hadir. Rian memberikan dukungan penuh dan mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisi Erna. Erna merasa tenang dengan kehadiran Rian di sampingnya. Saat hari pernikahan tiba, Erna dan Rian datang bersama. Erna sempat merasa gugup saat melihat Haikal berada di antara para tamu. Namun, ia berusaha untuk bersikap biasa dan menyapa teman-temannya yang lain. Tak lama kemudian, Erna berpapasan dengan Haikal. Mereka berdua sempat terdiam sejenak, sebelum akhirnya Haikal menyapa Erna dengan senyum yang tulus. "Erna, selamat atas kehidupan barumu," kata Haikal. "Aku senang melihatmu bahagia." Erna membalas senyum Haikal. "Terima kasih, Haikal. Aku juga senang melihatmu baik-baik saja." Mereka berdua terlibat dalam percakapan singkat namun bermakna. Haikal menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Ia telah menikah dengan seorang wanita yang baik dan mereka sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Erna merasa bahagia mendengar kabar tersebut. Dalam percakapan itu, Haikal juga mengakui semua kesalahannya di masa lalu dan betapa ia menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa pengalaman pahit itu telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai sebuah hubungan. Erna mendengarkan dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa waktu telah menyembuhkan banyak luka. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam terhadap Haikal. Yang ia rasakan hanyalah rasa lega karena mereka berdua telah menemukan kebahagiaan masing-masing. Setelah percakapan itu, Erna merasa ada beban berat yang terlepas dari hatinya. Ia telah benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Ia menerima semua yang telah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan pelajaran berharga. Malam itu, saat Erna dan Rian kembali ke rumah, Erna merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia merangkul Rian dengan erat dan berbisik, "Terima kasih telah hadir dalam hidupku dan membantuku untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya." Rian membalas pelukan Erna dengan penuh kasih sayang. "Aku akan selalu ada untukmu, sayang. Kita akan menghadapi masa depan bersama." Erna tersenyum bahagia. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang tepat. Bersama Rian, ia akan terus membangun kebahagiaan dan cinta yang abadi. Erna merenungkan kembali semua yang telah terjadi. Ujian kesetiaan yang dulu ia lakukan dengan niat yang salah, justru membawanya pada sebuah perjalanan yang penuh dengan rasa sakit dan kehilangan. Namun, di balik semua itu, ia juga menemukan pelajaran berharga tentang cinta, kepercayaan, dan arti penerimaan.
Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan atau diuji. Kebahagiaan sejati tumbuh dari hati yang tulus, kepercayaan yang kuat, dan cinta yang saling menghargai. Ia juga belajar bahwa memaafkan dan menerima masa lalu adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan di masa depan. Kini, Erna hidup dengan hati yang damai dan penuh syukur. Ia telah menemukan cinta sejatinya dan membangun keluarga yang bahagia. Masa lalu memang pernah menyakitkan, tetapi itu juga yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Erna percaya bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, memiliki tujuannya sendiri dalam perjalanan hidup manusia. Dan pada akhirnya, ia telah menemukan kedamaian dalam menerima semua itu. Bertahun-tahun kemudian, Erna duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil mengawasi kedua anaknya yang sedang bermain di taman. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Kehidupan pernikahannya dengan Rian semakin matang dan penuh kebahagiaan. Mereka telah berhasil membangun keluarga yang harmonis, dipenuhi dengan cinta, tawa, dan saling pengertian. Erna seringkali merenungkan kembali masa lalunya. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau menyesali keputusannya untuk menguji kesetiaan Haikal. Sebaliknya, ia melihat semua kejadian itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa keraguannya terhadap Haikal mungkin berakar dari ketidakpercayaan dirinya sendiri. Kesuksesan materi yang ia raih terkadang membuatnya merasa tidak yakin apakah ia dicintai karena dirinya sendiri, atau karena apa yang ia miliki. Ketakutan itulah yang mendorongnya untuk melakukan ujian bodoh yang hampir menghancurkan segalanya. Pengalaman pahit dengan Haikal telah mengajarkannya betapa pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam sebuah hubungan. Ia belajar bahwa menyimpan keraguan dan prasangka hanya akan meracuni kebahagiaan yang ada. Bersama Rian, ia selalu berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Erna juga menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diuji. Cinta yang tulus akan teruji oleh waktu dan kesulitan, bukan oleh skenario palsu yang dibuat-buat. Kesetiaan tidak bisa dipaksakan, tetapi tumbuh dari hati yang memilih untuk tetap setia. Kegagalan pernikahannya dengan Haikal juga mengajarkannya tentang arti penerimaan dan pengampunan. Meskipun Haikal telah menyakitinya, Erna akhirnya bisa memaafkannya dan menerima masa lalu sebagai bagian dari pembelajaran hidup. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membebani dirinya sendiri. Kini, Erna merasa lebih bijaksana dan dewasa. Ia tidak lagi mudah curiga atau ragu terhadap cinta Rian. Ia percaya sepenuhnya pada ketulusan hati suaminya dan bersyukur atas kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Suatu sore, Rian menghampiri Erna di teras dan duduk di sampingnya sambil merangkulnya dengan lembut. "Sedang memikirkan apa, sayang?" tanya Rian. Erna tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Hanya sedang merenungkan masa lalu. Betapa banyak pelajaran yang telah aku dapatkan." Rian mengecup kening Erna. "Masa lalu adalah guru terbaik, bukan begitu?" Erna mengangguk setuju. "Ya, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau status, tetapi pada cinta yang tulus dan kepercayaan yang kuat." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dalam kehangatan senja. Erna merasa damai dan bersyukur atas semua yang dimilikinya. Ia telah melewati badai dalam hidupnya, dan kini ia telah menemukan pelabuhan yang aman dan penuh cinta. Erna menyadari bahwa ujian kesetiaan yang dulu ia lakukan, meskipun berujung pada rasa sakit, juga membuka jalan baginya untuk menemukan cinta yang lebih tulus dan abadi bersama Rian. Hikmah di balik ujian itu adalah ia belajar untuk lebih menghargai arti kepercayaan, komunikasi, dan penerimaan dalam sebuah hubungan. Dan yang terpenting, ia belajar untuk mencintai dan dicintai dengan tulus, tanpa keraguan sedikit pun. Malam itu,
Setelah anak-anak tertidur lelap, Erna dan Rian duduk berdua di ruang keluarga. Mereka menikmati keheningan malam sambil berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Erna merasa begitu nyaman dan damai berada di sisi Rian. Tiba-tiba, Erna teringat kembali akan ide gilanya di masa lalu untuk menguji kesetiaan Haikal. Ia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum miris. Betapa bodoh dan naifnya ia saat itu. "Kamu kenapa tersenyum sendiri, sayang?" tanya Rian, menyadari perubahan ekspresi Erna. Erna meraih tangan Rian dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku hanya teringat masa lalu. Betapa aku pernah begitu bodohnya meragukan cinta seseorang dan mencoba mengujinya dengan cara yang salah." Rian menatap Erna dengan penuh pengertian. "Kamu sudah belajar banyak dari pengalaman itu, sayang. Yang terpenting adalah bagaimana kita tumbuh dan menjadi lebih baik dari masa lalu." Erna mengangguk setuju. "Benar. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak perlu diuji. Jika cinta itu tulus, ia akan bertahan melewati segala macam ujian kehidupan yang sesungguhnya." Ia melanjutkan, "Dulu, aku berpikir bahwa kekayaan dan kemewahan adalah segalanya dalam sebuah hubungan. Aku takut jika aku kehilangan semua itu, aku juga akan kehilangan cinta suamiku. Ketakutan itulah yang membuatku melakukan hal yang konyol." Rian memeluk Erna dengan erat. "Cintaku padamu tidak pernah bergantung pada apa yang kamu miliki, Erna. Aku mencintaimu karena dirimu, karena hatimu, karena siapa kamu sebenarnya." Kata-kata Rian menyentuh hati Erna. Ia merasa begitu beruntung memiliki suami seperti Rian yang mencintainya dengan tulus tanpa syarat. "Terima kasih, sayang," bisik Erna. "Kamu telah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya." Mereka berdua terdiam sejenak, meresapi kehangatan cinta yang mereka rasakan. Erna menyadari bahwa cinta yang ia miliki dengan Rian jauh lebih berharga dari semua kekayaan materi yang pernah ia miliki. Cinta mereka dibangun di atas fondasi kepercayaan, kejujuran, dan saling menghargai. Erna merenungkan tentang konsep kesetiaan yang sebenarnya. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diuji dengan cara yang dibuat-buat. Kesetiaan adalah pilihan hati untuk tetap berada di sisi orang yang dicintai, dalam suka maupun duka. Kesetiaan tumbuh dari rasa hormat, penghargaan, dan komitmen yang mendalam terhadap hubungan. Ia juga menyadari bahwa keraguan dalam sebuah hubungan seringkali berakar dari ketidakpercayaan diri atau trauma masa lalu. Penting untuk mengatasi akar masalah tersebut daripada mencoba menguji pasangan dengan cara yang bisa menyakiti hati mereka dan merusak hubungan. Erna belajar bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mengatasi keraguan dalam sebuah hubungan. Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati, lebih baik dibicarakan secara baik-baik daripada dipendam atau diuji dengan cara yang tidak sehat. Malam itu, Erna merasa begitu bersyukur atas pelajaran hidup yang telah ia dapatkan. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, karena semua itu telah membawanya pada kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bersama Rian dan anak-anak mereka. Ia memandang wajah Rian yang sedang tersenyum lembut ke arahnya. Ia tahu, ia telah menemukan cinta yang tak perlu diuji, cinta yang tumbuh dengan sendirinya karena ketulusan hati dan komitmen yang kuat. Duduk di ruang kerjanya yang tenang, Erna mulai menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya. Ia ingin berbagi pengalamannya, bukan untuk mencari pembenaran atas tindakan bodohnya di masa lalu, tetapi sebagai pelajaran bagi siapapun yang mungkin sedang bergumul dengan keraguan dalam hubungan mereka. Dalam tulisannya, Erna menekankan betapa berbahayanya keraguan yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Keraguan bisa tumbuh menjadi prasangka buruk yang meracuni pikiran dan hati, hingga akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan sebagai fondasi utama dalam sebuah hubungan. Tanpa kepercayaan,
Cinta akan terasa rapuh dan mudah goyah diterpa masalah. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan ketulusan, namun menghancurkannya bisa terjadi dalam sekejap karena sebuah kebohongan atau pengkhianatan. Erna berbagi tentang penyesalannya karena telah mencoba menguji kesetiaan Haikal dengan cara yang penuh kebohongan. Ia menyadari bahwa tindakannya itu tidak hanya menyakiti hati Haikal, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar pernikahan mereka. Dari pengalamannya, Erna belajar bahwa cinta sejati tidak perlu diuji. Cinta yang tulus akan terbukti melalui tindakan nyata, dukungan dalam suka dan duka, serta komitmen untuk selalu berada di sisi pasangan. Jika ada keraguan, cara terbaik adalah dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, bukan dengan menciptakan skenario palsu yang bisa berakibat fatal. Erna juga menulis tentang pentingnya mengenali akar dari keraguan dalam diri sendiri. Seringkali, keraguan terhadap pasangan berasal dari ketidakpercayaan diri atau trauma masa lalu. Mengatasi masalah-masalah internal ini akan membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Dalam tulisannya, Erna juga menyampaikan rasa syukurnya karena telah diberikan kesempatan kedua untuk menemukan cinta yang tulus bersama Rian. Dari Rian, ia belajar arti cinta tanpa syarat, kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan komunikasi yang efektif. Pernikahannya dengan Rian adalah bukti bahwa masa lalu yang kelam tidak harus menentukan masa depan seseorang. Erna berharap pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan ujian yang dibuat-buat. Yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan, kejujuran, pengertian, dan komitmen untuk saling menjaga hati. Ia menutup tulisannya dengan sebuah harapan agar setiap orang bisa menemukan cinta yang tulus dan membangun hubungan yang bahagia dan abadi, tanpa perlu meragukan atau menguji kesetiaan pasangannya dengan cara yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, cinta yang diuji dengan kebohongan hanya akan menghasilkan kehancuran. Cinta yang tumbuh dengan kepercayaan dan kejujuran akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Erna meletakkan penanya setelah menyelesaikan tulisannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari akhirnya memenuhi hatinya. Pengalamannya memang pahit, namun ia bersyukur karena telah belajar banyak hal berharga darinya. Ia memandang keluar jendela, melihat rembulan yang bersinar lembut di langit malam. Di sampingnya, Rian tertidur lelap dengan wajah damai. Melihat suaminya, Erna kembali merasa bersyukur atas kehadiran pria itu dalam hidupnya. Rian adalah anugerah terindah yang pernah ia terima. Erna tahu, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Ada liku-liku dan duri yang sempat melukai hatinya. Namun, ia berhasil melewati semua itu dan kini berdiri lebih kuat dan bijaksana. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam cinta dan keluarga yang ia bangun bersama Rian. Kisah Erna adalah pengingat bahwa keraguan yang berlebihan dan upaya untuk menguji cinta dengan cara yang salah dapat membawa konsekuensi yang menyakitkan. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam setiap hubungan, dan kejujuran adalah perekat yang menjaganya tetap utuh. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan. Jika ada keraguan atau kekhawatiran, bicarakanlah dengan baik-baik. Menciptakan skenario palsu untuk menguji kesetiaan hanya akan merusak kepercayaan dan menyakiti hati orang yang dicintai. Cinta sejati tidak perlu diuji. Ia akan terbukti melalui waktu, tantangan, dan komitmen yang tulus. Kesetiaan adalah pilihan hati, bukan hasil dari sebuah ujian. Membangun hubungan yang sehat dan bahagia membutuhkan kepercayaan, pengertian, dan saling menghargai. Erna berharap kisahnya bisa menjadi cerminan bagi siapa saja yang sedang meragukan cinta pasangannya. Jangan biarkan keraguan menguasai hati dan pikiran. Lebih baik bangun komunikasi yang kuat dan pupuk kepercayaan dalam hubungan.
Karena cinta yang tulus dan kepercayaan yang kokoh adalah kunci kebahagiaan yang abadi. Dengan hati yang tenang dan penuh syukur, Erna memeluk Rian dengan lembut. Ia tahu, ia telah menemukan akhir yang membawa kedamaian dalam hidupnya. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga, dan masa depannya bersama Rian akan dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kisah Erna berakhir di sini, dengan sebuah harapan bahwa setiap orang dapat belajar dari pengalamannya dan membangun hubungan yang didasari oleh cinta dan kepercayaan yang tulus. Tamat.